Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Kepo Kirim.email podcast bersama saya Fikri Fatullah. Kepo didukung oleh Kirim.email, layanan email marketing yang memungkinkan Anda untuk berkomunikasi hati ke hati dengan pelanggan Anda. Gunakan kode kupon Kepo untuk mendapatkan diskon khusus berlangganan Kirim.email KEPO ya, itu kuponnya. Silahkan buka Kirim.email, itu alamat website. Tulis KEPO saat akan berlangganan untuk mendapatkan harga khusus karena Anda sudah mendengarkan Kirim.email podcast. Jika Anda ingin mendengar seluruh episode Kepo Kirim.email podcast, silahkan Anda ke kepo.blog, itu alamat website juga. Ada formulir email di sana, silahkan tuliskan alamat email Anda di kepo.blog. Nanti kami akan mengirimkan email yang berisi instruksi bagaimana Anda bisa terus update episode terbaru dari Kepo melalui smartphone Anda. Ya, langsung didengar dari smartphone, bisa Anda dengarkan kapanpun ya. Oke, di episode kali ini sangat spesial karena saya kedatangan tamu, seorang teman saya, seorang sahabat dan tempat bertanya ya, tempat diskusi saya jika sudah urusan investasi, finance terutama bagian investasi ya, pendanaan dan lain-lain. Jadi ceritanya sekitar setahun yang lalu ya, sekitar berapa bulan yang lalu sih, tapi triggernya atau pemicunya adalah ada setahun yang lalu Kirim.email atau perusahaan kami mendapatkan sebuah proyek yang cukup besar yang membutuhkan modal, membutuhkan duit ya, yang jumlahnya lumayan, yang saya tidak memiliki uang cash segitu saat itu ya. Sebenarnya kami tidak harus mengambil proyek ini, tapi ya nilai proyek yang lumayan itu akhirnya saya putuskan untuk ambil dan akan membutuhkan investment, akan membutuhkan modal yang cukup besar, dan saya memutuskan untuk mencari permodalan dari luar ya. Jadi salah satu tempat saya bertanya adalah sahabat saya yang akan ngobrol bareng saya hari ini, yaitu Mas Arif Setiawan. Mungkin namanya nggak begitu dikenal, nggak begitu banyak yang tahu. Beliau adalah sosok di belakang beberapa mungkin yang Anda dengar sekarang, atau yang kita bilang namanya dai-dai ternama ya, yang di sosial media. Nah, itu beliau yang membantu mengorbitkan ya. Tapi saya nggak bahas itu, sekarang saya nggak bahas dakwah ya, saya bahas ya investment sama beliau karena beliau tempat saya bertanya kalau soal investment ya. Misalnya bagaimana cara bikin pitch deck, bagaimana cara bikin proposal yang menarik, apa aja yang ditulis dalam proposal, dalam pitch deck, dan jawaban beliau ya di awal dulu cukup mengagetkan saya, yaitu jangan bikin pitch deck ya. Itu jawaban beliau ke saya, jangan bikin proposal, jangan bikin pitch deck, itu tidak akan dibaca sama investor, percuma, dia bilang. Wah, menarik, saya pikir. Jadi bikin apa? Nah, itu akan kita diskusikan salah satunya hari ini ya. Beliau juga pernah bekerja bersama atau bareng dengan Pak Sandiaga Uno, mungkin Anda tahu ya, dan beliau mungkin salah satu teman saya yang punya kenalan atau jaringan dengan konglomerat terbanyak yang saya tahu gitu ya. Jadi kenalan konglomeratnya banyak sekali. Mungkin karena tadi ya gaulnya dengan Pak Sandi, kemudian Pak Sandi memperkenalkan beliau ke banyak konglomerat dan sampai sekarang hubungannya masih dekat. Ya, nah ya satu yang spesial dari Arif adalah yang akan kita diskusikan juga hari ini banyak adalah bagaimana membangun jaringan yang bukan hanya luas ya tapi dalam. Itu yang saya catat banget dari beliau adalah hubungan beliau yang dalam ke banyak orang ya, ke beberapa orang. Jadi mungkin beliau bukan yang paling luas, bukan yang paling banyak yang kenal sama orang atau dikenal sama orang, walaupun ya jaringan beliau termasuk luas. Tapi yang saya jadi catatan adalah kedalamannya ya. Jadi orang ingat sama beliau itu yang saya catat ya. Orang ingat sama beliau, apa-apa itu diingat, dibawain, didatengin. Terus misalnya lagi di Bandung ya, misalnya teman-temannya apa jaringannya lagi di Bandung. Rif, saya lagi di Bandung nih, ngubungin gitu loh. Terus ya udah ayo makan makan bareng gitu kan. Jadi yang gitu-gitu yang bikin saya spesial, karena kalau soal banyak dan luas ya, banyak orang yang jaringannya banyak. Ya tapi saat teman-temannya datang ke kotanya atau teman-temannya datang tuh nggak nyamperin. Ya itu yang saya lihat tidak merupakan kasusnya Mas Arif ya, di mana teman-temannya benar-benar deket dalam ya, dan hubungannya deket. Jadi jaringan atau networking buat saya bukan hanya sekedar siapa yang kita kenal, tapi siapa yang kenal dengan kita, siapa yang peduli dengan kita, itu kata kuncinya. Karena kalau soal banyak-banyakan kenal ya, sekarang di era sosial media itu mudah banget kenalan sama orang. Ya, kita bisa sangat cepat membangun hubungan atau membangun jaringan yang luas ya. Tapi seberapa dalam itu nggak semua orang bisa melakukannya. Kedalamannya itu yang nggak semua orang bisa melakukannya.
Dan itulah akan kita pelajari hari ini, bagaimana kita membangun jaringan yang bukan hanya luas tapi dalam, ya. Itu aja mungkin perkenalan dari saya. Langsung kita ngobrol dengan Mas Arif. Ini dia Mas Arif Setiawan. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas, sebelum kita mulai nih Mas, ini banyak yang mungkin nanya nih, siapa sih Arif Setiawan? Nah, gimana Mas? Ini aku kalau ditanya sama aku nih, banyak nih apanya nih listnya. Ya kan? Entrepreneur lah, pernah investor lah, profesional dakwah, pendakwah profesional gitu ya. Nah, apa Mas? Siapa sih Mas? Ceritakan dong Mas, sedikit tentang Arif Setiawan. Apa ya? Kalau kuliahnya kan meteorologi ya, jadi peramalan cuaca. Kebetulan dulu saya pernah ketemu orang duta besar Australia, terus jadi saya cerita pengalaman hidup saya, terus dia bilang, wow, you are the most versatile meteorologist I have ever met. Gitu. Jadi ya paling gampang ya mungkin ya pedagang kali ya. Pedagang ya. Paling Karir pertama apa? Pasca kuliah karir pertama apa? Karir pertama tuh dulu saya masih ingat jualan ini. Saya tuh jualan Nintendo DS di zaman itu ya. Itu gara-gara paman saya tuh nyari ini kartu Nintendo DS yang bisa gamenya di copy. Oke. Jadi satu kaset itu bisa 200 isinya. Saya tahu itu ada, jadi saya nyarilah. Ternyata nggak ada di Bandung, yang ada di Surabaya. Itu pun taunya dari iklan iklan baris di online gitu. Oke. Dari situ tahu, tuh saya ke Surabaya, bener ketemu orangnya, dia cuma jualan di rumah gitu. Oke. Impor sendiri, jualan di rumah. Nah, terus saya jadi kepikir, enak ya, jadi kayak gini doang kerja di jualan online. Waktu itu kan 2000 berapa ya? 2005 itu. Belum zaman-zamannya Kaskus sekarang juga, lah ya. Kaskus juga kayaknya masih sepi 2005. Ya gitu, jadi akhirnya mulai jualan, tapi ya waktu itu ya mungkin ya cukup buat hidup doang lah ya. Itu juga belum nikah waktu itu, jadi ya masih kuliah. Udah lulus tapi belum kerja. Belum kerja. Ayah saya itu nggak bolehin saya kerja. Oh, oke. Alasannya? Karena kena racunnya Robert Kiyosaki. Oke, wow. Baca buku Rich Dad Poor Dad. Jadi nggak boleh kerja, nanti kerja gitu-gitu aja katanya. Ya udahlah, dengan mindset itu kan kita nyoba-nyoba, tapi ya gagal terus gitu. 2007 itu saya pertama kali jualan sepatu hujan. Produknya itu juga sebenarnya kisahnya hanya gara-gara usaha sebelumnya bangkrut. Jadi ayah saya itu karena pengen banget saya jadi pengusaha, dia beli pabrik di Lembang gitu. Dan itu ketipu lah kasarnya gitu. Okay. Nah, ketipu. Pabrik apa ini kalau boleh tahu Mas? Pabrik pengawetan bunga. Itu pertama kali saya terekspos dengan ekspor online ya. Oke. Jadi kita jualan bunga yang sudah diawetkan, tapi memang marketnya di Eropa. Nggak di sini ya? Nggak di sini, di Eropa. Dan kita dapat satu perusahaan dari Prancis mau beli satu kontainer, dan kita udah ngirim sampel sama. Jadi berhubungan sama orang luar negeri pertama kali ya di situ. Walaupun perusahaannya akhirnya memang kolaps, dan ya itu transaksinya sebenarnya lebih tepatnya penipuan lah ya. Tapi di situ pertama kali saya terekspos dengan ekspor online, terus juga jadi hadir di acara ekspor impor yang November. Di situ kenal Alibaba. Waktu itu Alibaba dipegang Sinarmas kalau masih ingat. Ini tonton berapa ya? 2007 itu. Banget, setahun cuma dipegang tuh. Pak siapa namanya? Saya lupa lagi tuh CEO-nya. Nah itu disitulah pertama kali tahu. Ini Jack Ma masih datengin apa nih? Datengin bisnis langsung nih. Masih turun ke lapangan. Betul ya, Jack. Alibaba.com kayaknya waktu itu masih gratis deh. Ya dari situ terus pas sepatu hujan bangkrut itu 2010 ya. Nah di situ pertama kali mungkin saya dapat peluang kerja ya. Ceritanya juga nggak straightforward ya. Saya tuh sebenarnya jenguk teman di penjara. Setelah dia keluar, dia nawarin, saya bisa kenalin kamu ke seorang pengusaha nasional, mau nggak? Ya terserah lu deh. Alasan dia apa? Alasan dia melakukan ini apa? Nggak ngerti. Mungkin saya sih gini aja, sederhananya dulu. Kebetulan dulu kan saya juga pernah batal nikah ya. Oke. Walaupun sebenarnya termnya nggak terlalu tepat itu, sebenarnya cuma batal ta'aruf, tapi orang nganggapnya kan batal nikah. Di situ saya ngerasain, ternyata kalau kita lagi susah tuh nggak ada teman gitu. Kita nggak punya teman gitu. Nah, jadi pas teman saya ini masuk penjara, berdasarkan pemikiran itu ya. Jadi saya ngeliat, ini pasti dia lagi nggak punya teman gitu. Dan benar kan, memang kebetulan dia dulu ketua BEM ya, ketua BEM di kampus, terkenal lah sebenarnya. Cuma pas dia susah,
kebanyakan orang kan ngomongnya jelek gitu kan. Tapi saya tahu karena kita dulu pernah satu kelas tahsin bareng, kayaknya orangnya nggak kayak gitu deh. Jadi saya usahain untuk menjenguk dia di penjara. Dan alhamdulillah ya itu ya, tiba-tiba ada datang teman saya ke rumah, terus dia bilang, saya habis ini mau jenguk dia di penjara. Di mana? Di Gede Bage. Wah jauh, udahlah kita berdua aja. Bareng gitu. Ya udah, jadi bisa jenguk. Dan benar, ternyata yang ngejenguk dia di penjara cuma 5 orang gitu. 4 orang temannya. Selama dia ditahan berarti. Selama dia ditahan berapa ya? Lumayan lama kok. Cuma 5 orang, mungkin 1 emaknya gitu ya. 2 lagi mas sama temen kan gitu. Ya gitulah. Saya kan status saya juga kayaknya bukan teman dia karena cuma kenal. Iya, gitu. iya. Nah setelah keluar tiba-tiba dia nawarin itu. Ya terserah lo lah kalau mau ngenalin. Benar bisa. Dia bisa dapetin jadwal untuk ketemu. Wow. Terus. Nah lucu juga nih. Ini pengusaha nasional boleh sebutin namanya nggak nih? Waduh sekarang terkenal masalahnya. Dulu sih nggak terkenal orangnya. Jadi justru waktu dulu mau ketemu nggak tahu. Ini orang siapa? Saya tahu hanya gara-gara saya aktif di HIPMI mas. Oke. Dulu kan. Ini orang udah HIPMI tuh udah bisa nebak lah mas. Saya 2009 terkenal kan. Di HIPMI kan cuma berapa orang sih. Betul. Nah ini juga saya masuk HIPMI dijerumusin teman kuliah. Oke. Tahun 2009 dia bilang ini, Rip kayaknya kan bisnis kamu real tuh sepatu hujan, masuklah ke HIPMI. Alasan itu doang. Nah di HIPMI memang seolah-olah kayak dulu HIPMI gak ada yang real bisnisnya. Ya memang brandingnya kan brandingnya. Nah terus pernah di salah satu munas gitu, saya juga bertanya itu kok di depan banyak kayak Abu Rizal Bakri gitu ya, ada siapa lagi waktu itu ya, ada MS Hidayat gitu-gitu. Wow. Tapi kita duduk hanya boleh di belakang dan ada sekat di antara bagian depan sama bagian belakang. Status sosial. Mengingatkan kita ada di mana kan. Nah disitulah saya jadi tahu ada orang pengusaha namanya itu gitu. Dan waktu itu sebut aja lah nggak, biar yang dengar juga dapat konteks. Asik. Kalau sekarang terkenal kan pernah jadi calon wakil presiden kan ya. Nah dulu waktu di Munas itu saya bertanya-tanya ini orang bisnisnya apa. Padahal di layar itu ada muter-muter tuh logo Adaro, logo. Tapi nggak bisa kalau itu nyambung. Udah nyebut Adaro ya sudah lah ya. Pak Sandi lah. Lu nggak tahu kalau Pak Sandi itu ke Adaro dulu nggak kalau dia Adaro terus apalagi dulu Tower Bersama kan ya. Iya. Zaman-zaman itulah. GSM baru meledak lah itu ya. Oke, terus dikenalin lah ke Pak Sandi. Terus kelanjutannya bagaimana? Dikenalin buat apa nih? Buat sepatu hujan dulu? Ya awalnya sih katanya yuk kita mentoring lah sama beliau gitu katanya kan. Nah, terus waktu beliau minta waktu itu nggak boleh kalau cuma berdua. Jadi kalau bisa ngajak 3 orang lagi jadi berlima kita datangnya ke Jakarta. Ya udahlah 5 orang ini semua nyiapin PowerPoint ya, slide presentasi untuk bisnisnya masing-masing. Saya juga udah bikin. Iya. Nah cuma masalahnya karena saya yang bakal nyetir, karena kebetulan pakai mobil saya kan bakal nyetir ke Jakarta, saya juga harus nyiapin mobil kan. Dan pas saya nyiapin mobil, saya nggak naik lagi ke kamar. Gitu. Ketinggalan lah intinya slide USB-nya ketinggalan USB-nya. Pas sampai Jakarta, sampai lokasi, saya nyari di tas kok nggak ada. Saya tanya ke istri waktu itu udah nikah. Ada USB nggak nyolok di komputer? Ada mas. Ya Allah. Padahal mau pitching sama Pak Sandi nih ya. Iya. Terus gimana? Ya udah, kebetulan saya bawa barangnya kan, sepatu hujan tuh saya bawa barangnya. Bawa sampel ya? Bawa sampel. Jadi pas sesi saya, kalau nggak salah saya itu orang ketiga ya. Pas sesi saya langsung kasih produknya. Saya punya produk ini, dia penutup sepatu hujan. Penutup sepatu bagi pengendara motor. Nah terus, wow ini kayak snow shoes kalau di Kanada kata dia gitu, mirip lah konsepnya. Terus ya dia to the point aja nanya berapa market size-nya, dia bilang gitu kan. Ya, saya bahasa lainnya mungkin TAM ya, total available market lah ya, TAM ya. Langsung, ya saya cukup jawab penjualan motor Honda itu setahun 5 juta unit, saya cuma ngincer 1%. Asik, penjualan motor Honda itu 5 juta unit per tahun ya? Iya per tahun. Dan kita cuma ngincer 1%, which is berapa? 50.000 kan? Ya. Terus dia setahun. Terus dia bilang, oh iya belum Suzuki, Kawasaki, Yamaha, belum existing yang sudah punya motor. Powerful banget. Dan akhirnya beliau malah yang cerita. Dia mau akuisisi MPM waktu itu. Waktu itu MPM belum punya Pak Sandi. Sekarang kan udah ya. MPM mungkin tahu, itu dealer Honda yang menguasai Jawa Timur lah.
Gitu. Nah, jadi dia ngerti banget ternyata marketnya apa sepatu hujan itu dia ngerti banget. Karena ngerti marketnya motor ya. Betul. Karena ngerti marketnya Betul. motor. Dan karena dia sedang dalam proses akuisisi MPM. Jadi harus mempelajari market toh. Iya. Jadi dia lebih punya datanya daripada saya. Ya kalau udah kayak gitu ngapain kita yang ngomong gitu. Iya betul. Kita dengerin aja sambil nyatet. Oke, terus gimana? Selanjutnya gimana? Setelah pitching yang gagal tapi berhasil ini. Nah iya, jadi saya cuma ngomong gitu, terus dia yang cerita, terus dia manggil tangan kanannya, dia manggil juga abangnya waktu itu ada di ruangan di kantor itu, terus jadi ngobrol. Akhirnya saya malah jadi deket sama tangan kanannya waktu itu, terus jadi ngasih kontak juga waktu itu, tangan kanannya ngasih kontak. Jadi ya, intinya yang dikenang dari presentasi itu ya cuma saya, yang lain nggak diperhatiin. Iya karena kasus itu ya. Karena yang lain kan rata-rata pakai slide ya, jadi kan terlalu sibuk menjelaskan bisnis sendiri. Betul, satu orang tuh 20 menit apa ya presentasi. Iya. Saya ngomong cuma satu kalimat tadi kan. Habis itu Pak Sandi semua yang ngomong gitu. Habis itu dia ngomong kayaknya lebih panjang dari. Ya gitulah. Ya udah, jadi karena punya kontak tangan kanannya, terus kebetulan saya juga dulu kenal sama ada teman yang punya ini program UKM Goes Online. Jadi ngajarin UKM jualan online. Waktu itu kan ini kan belum zamannya marketplace booming ya. Ini tahun berapa nih? 2009. 2009 ya, oke. Nah, waktu itu saya mikir, waduh ini program siapa yang bisa leverage ya. Waktu itu saya datang ke Dekranasda Jabar. Ya mereka cuma bilang ya bagus-bagus tapi udah selesai. Ya pemerintah lah ya. Pemerintah lah. Terus iseng saya ngontak tangan kanannya beliau. Ya masih ingat beliau, terus dia bilang oke, kerja ke Jakarta aja. Tapi 1 jam aja ya meetingnya. Udah dibatasi gitu. Ya akhirnya saya sama teman saya itu pergi presentasi lah bagaimana Google SEO ya waktu itu, sebenarnya yang inti presentasinya coba Google SEO. Ini belum zamannya Facebook Ads nih. Belum zamannya Facebook Ads, Instagram juga kayaknya belum ada ya tahun 2009. Terus ya beliau malah tertarik, wah ini bagus banget ini kalau untuk UKM kita. Tapi karena waktu 1 jam udah habis, udah gini deh, nanti malam kita ketemuan lagi deh, saya traktir pizza lah. Jadi malam ketemu lagi 2 jaman lah gitu. Nah, dari situlah akhirnya hubungannya terbangun, dan akhirnya ya setahun kemudian ya direkrut lah kasarnya. Direkrut sama Pak Sandi? Iya gitulah. Terus gimana seru nih? Terus. Nah yang menarik adalah kan biasa nih ya. Sebentar, job desk-nya apa nih? Job desk-nya jujur nggak ada, nggak jelas. Nggak, yang menariknya kan sebenarnya waktu itu saya pribadi sebenarnya nggak pengen kerja. Ya kan dari ayah saya udah bilang nggak boleh kerja gitu kan. Jadi harus hardcore pengusaha, entrepreneur lah gitu. Entrepreneur, startup gitu kan. Jadi sebenarnya saya sendiri juga lagi nyari peluang yang lain. Kebetulan teman saya yang tadi jago SEO tuh nawarin posisi jadi direktur di perusahaan dia gitu. Tapi kan startup dia kan. Iya. Ya startup versus Bang Sandi lah nih. Nah saya malah tertarik itu, kan enak jadi direktur. Dan ini kan biasanya penyakitnya anak muda ya, pengen jadi direktur di perusahaan startup segala macam. Nah tapi waktu itu alhamdulillahnya ada seorang pengusaha ya dari Cirebon. Nah, ini boleh sebut nggak pengusaha ini? Ini nama besar juga nih soalnya. Ini nama besar ya, kalau di dunia e-commerce pasti terkenal nih, namanya Pak Frans. Pak Frans, waduh. Kalau Pak Frans denger nih Pak, ya Pak ya. Ini yang meracuni nih Pak. Nah saya masih ingat tuh beliau yang bilang, kalau saya ditawarin kerja di Pak Sandi 2 tahun gak digaji gue mau. Terus saya tanya kan, emang kenapa Pak? Lah ilmu di sana itu gak ada di kuliah men. Itu kalau kamu kuliah sampai S10 juga gak ada. Kuliah gak ada ilmunya. 10 kalinya kuliah nih. Wah bodoh banget lah kalau sampai lu tolak, kata dia gitu. Ini antara CEO dan karyawan nih ceritanya. Iya makanya. Tapi ya tadi kan mindset dari Kiyosaki kan, kita gak boleh jadi karyawan gitu kan. Dan itu meracuni kayaknya di Indonesia terutama. Tapi ya udah setelah pikir-pikir ya udahlah, akhirnya ambil yang itu, ngikutin kata Pak Frans. Oke, akhirnya datang nih ke Jakarta berarti. Akhirnya ke Jakarta. Dan benar waktu ngobrol ya, ditawarin apa di sana ya, dia cuma bilang gini, kan katanya kamu pengen jadi pengusaha, ya di sinilah tempat belajarnya. Nanti kamu bisa ketemu CEO, bisa ketemu country manager, terus juga banyak ya pasti proyek-proyek yang bisa dikerjain. Tapi pertama kali saya direkrut itu saya ditaruh di yayasan yang baru dibuat,
terus kantornya cuma satu ruangan, satu meja dan cuma 2 orang, ada wifi, udah selesai. Cuma 2 orang di mana Mas Arif adalah orang kedua gitu. Iya betul, orang kedua. Dan yayasannya nggak punya program. Tempat naruh duit aja deh pokoknya. Terus gimana? Ya udah dari situ pelan-pelan. Waktu itu ya kan kebetulan memang skill saya kan sudah di online marketing lah, oke lah, walaupun nggak jago-jago amat ya. Tapi sudah pernah jualan online lah ya, gitu ya. Minimal udah pernah tahu jualan di Kaskus segala macam ya. Iya. Jadi saya ngeliat, waduh nih yayasan harus mainin isu di sosmed. Waktu itu ya mungkin Twitter ya yang lagi rame gitu, 2010 tuh. Nah jadi ya udahlah bikin Twitter, terus kita naikin isu-isu. Waktu itu yayasannya tuh temanya sebenarnya tema ini, kesetaraan Indonesia di dunia internasional gitu lah. Indonesia Setara ya? Ya kalau salah namanya Indonesia Setara. Nah terus akhirnya ya jadi harus banyak baca sih ya. Memang itu tugasnya kan banyak baca. Nah, dan di situ juga saya baru tahu ternyata Indonesia sama Korea Selatan itu lahirnya cuma beda 2 hari ya. Benar. Merdekanya beda 2 hari. Merdekanya beda 2 hari tapi jauh banget nasibnya. Iya. Kita duluan lagi. Makanya. Enggak, dia duluan. Dia 15. Dia 15 Agustus, kita 17 Agustus. Tapi 1945 sama-sama. Iya. Nah dari situ saya wah ini kontennya bagus banget, akhirnya itu dinaikin pelan-pelan. Isu itu yang diangkat jadinya? Iya isu itu yang diangkat di sosmed. Ya lumayan ada tractionnya lah. Terus kemudian berapa bulan kemudian waktu itu Pak Sandi itu follower Twitternya masih dikit lah ya. Ya wajar lah, nggak terkenal. Waktu itu saya masih ingat di atas beliau tuh ada Anies Baswedan sama Anin Bakri. Nah waktu itu iseng saya mikir, nih bisa saya salib nih kalau isunya bagus. Ya udah saya bikinin konten, naikin. Berarti sempat jadi akun Twitternya Iya, Pak Sandi juga saat itu? Pegang kontennya. Oke. Pernah itu rekor, dulu rekor itu sehari 400 follower. Ya, dan itu naiknya nanjak banget. Ini zaman Twitter sama BB nih, BlackBerry. Iya betul. Dalam waktu sebulan kesalip tuh kalau nggak salah Pak Anies duluan yang kesalip, baru Pak Anies. Pak Anies tuh bagus karena dia punya Indonesia Mengajar. Iya. Jadi komunitas niche-nya bagus, pengajar. Betul. Dari situ dia wah kontennya bagus deh gitu. Nah ya udah kita berhasil nyalip, udah tuh mulai ngerjain yang lain juga. Ada kebetulan yayasan yang lain juga websitenya berantakan karena ditinggal developer. Ya udah saya bikinin, walaupun saya sebenarnya nggak bisa bikin website. Jadi terpaksa belajar cepat. WordPress aja. WordPress crash course. Nah saya juga pernah belajar tuh dari ya itu tadi ahli SEO ya, namanya Mas Keke, mungkin tahu lah. Saya masih ingat Mas Keke foundernya IPmu ya? Iya IPmu. Dia dulu masih ingat tuh saya pernah beli buku WordPress. Terus dia lihat saya beli buku WordPress, dia bilang, Arif kamu bodoh amat sih, masa belajar bikin website beli buku WordPress. Kamu tuh belajar itu harusnya dari masalah dulu. Ini sekarang masalahnya apa? Beli domain. Ya udah beli domain dulu. Terus apa lagi? Oh, beli hosting. Ya udah beli hosting belajar dulu. Jalanan lah ya. Belajar jalanan. Terus nyambungin hosting sama domain gimana. Nah, gitu aja terus. Jangan apa-apa beli buku manualnya dulu gitu. Nah, dari situlah saya jadi belajar ya. Oh, ternyata bisa lebih cepat gitu. Gitu sih. Ya, oke. Dari awal kan berarti kan jaringannya Mas bagus nih ya. Dan kalau nggak salah aku pernah dengar Mas cerita dulu waktu approach pertama kali Pak Sandi itu malah justru deketin ring satunya gitu ya. Nah ini dan banyak sekali kayaknya network yang setelah itu ya, network konglomerat lah ya kalau boleh saya bilang ya. Itu juga dibangun dengan cara yang mirip ya. Nah itu prosesnya gimana? Proses membangun jaringannya? Nah memang dari tahun 2000 berapa ya, saya juga agak lupa nih, 2007-an ya. Saya tuh dulu kayaknya zamannya iPod lagi booming ya. Tapi saya tahu iPod itu mahal. Iya. Saya waktu itu minta duit ke ayah saya untuk beli Creative Zen namanya. Iya. Windows lah. Versi Windowsnya untuk iPod lah gitu. Iya, itu kan lebih murah 1 juta daripada iPod. Tujuannya apa? Saya beli MP3 player. Waktu itu saya sih nggak terlalu tahu, tapi waktu itu saya mulai nemu ada audiobook di online gitu. Ya biasa website torrent. Nah waktu itu saya download salah satu buku yang ke download nggak sengaja itu bukunya Kit Ferrazzi ya, judulnya Never Eat Alone. Jangan pernah makan sendirian. Nah waktu itu sih saya cuma ngeliat ini judul menarik juga, apa ya maksudnya jangan makan sendirian. Nah pas saya dengar ternyata ya Kit Ferrazzi ini ceritakan dia juga dulu orang miskin ya. Ayahnya tuh buruh pabrik.
Dan dia belajar. Kalau bahasa Bandungnya mungkin ngariung botram lah gitu. Nah, iya gitu. Makan rame-rame gitu. Nah, bukunya ini ternyata ngajarin cara deketin orang-orang VIP. Oke. Jadi bagaimana dia cerita bagaimana waktu itu dia deketin CEO-nya Sony, terus dia deketin pengusaha-pengusaha lokal di kotanya gitu ya. Nah, di situ diajarin. Nah, yang masih saya ingat ya itu tadi, biasanya kan orang kalau deketin konglomerat atau VIP itu pasti ngincer orangnya langsung kan. Gitu. Nah, kalau kata selesai acara didatengin gitu. Didatengin atau dari seminar langsung tempelin foto bareng gitu. Selfie. Kalau di buku ini dia bilang nggak gitu. Ya, justru dia baikin dulu. Kalau bahasa kita mungkin ring 1 ya. Iya, ring 1-nya. Kalau bahasa dia dulu istilahnya itu apa? Gatekeeper. Gatekeeper. Nah, jadi dia cerita dulu waktu dia ditolak sama sekretarisnya Sony, CEO-nya Sony itu kan biasanya orang marah ya. Kalau dia nggak marah, dia malah baikin ibunya gini. Sampai akhirnya ya ibunya itu akhirnya yang buka jalan ke CEO-nya gitu, si sekretarisnya. Gitu. Dari situ oh iya. Jadi ya saya memang nggak pernah ngincer. Dan memang dari awal juga kan sebenarnya nggak ngincer Pak Sandi ya karena saya juga nggak terlalu kenal gitu. Nah gitu. Jadi dan dulu Pak Sandi nggak gitu terkenal gitu lah. Iya dulu juga nggak terkenal juga. Yang kenal pasti pengusaha banget lah gitu. Ya mungkin saya berapa kali tuh ketemu mahasiswa kenal Sandi Uno nggak? Iya. Itu 2010-2011 ya. Iya. Saat itu kan dari yayasan tuh Pak Sandi terus sampai bisa ke private equity ceritanya gimana dulu awalnya? Bisa pindah lah gitu ya, tanda petik ya. Intinya kan do your job ya. Jadi pekerjaan apa yang dikasih ya dikerjain kayak tadi ya bikin website ya udah bikin. Sepenuh hati lah ya jangan nggak usah nanya-nanya lah istilahnya. Ask question later lah kalau istilah. Iya. Nah dari situ. Ask question later ya. Nah, itu catatan banget tuh. Iya terus ya udah dari situ pelan-pelan diajak ngerjain apa, diajak lihat proposal kan juga Pak Sandi banyak kan terima proposal terus juga pernah diajak istilahnya itu kalau bank datang ke perusahaan itu apa namanya appraisal itu dia kata yang dicari. Appraisal. Nah itu juga pernah gitu. Jadi appraisal kita datang ke pabrik yang lihat berapa sih valuasinya dia segala macam dan berapa projected revenue yang dia akan dapat gitu dan ada juga beberapa proyek yang lebih simpel misalnya ada perusahaan software ya dulu butuh modal untuk ngerjain project ya udah kita. Ini pra visi ya berarti belum eranya visi saat itu ya belum ya. Iya Tokopedia juga dulu kayaknya baru nyala ya tahun 2010 2011 ya. Belum ada venture capital dan belum populer maksudnya. Betul. Ya, populer ya. Dan jujur saya juga dulu waktu ngelihat Tokopedia nongol itu saya ngeliat ini sih masih eranya Kaskus ya tapi nggak tahu kita kan nggak tahu ya ternyata memang ya dia lebih visioner. Iya dibanding Kaskus saat itu. Iya. Gitu. Berarti salah satu private equity-nya Pak Sandi atau bagaimana? Iya, saya dulu nggak ditaruh di Saratoga atau Rekapital ya, cuma dia ditaruh di perusahaan-perusahaan lain ya, yang lebih fleksibel gitu, dengan aturan mainnya itu aja sih. Iya ternyata kita belajar ya. Saya masih ingat dulu ada satu ini kayaknya masih di awal-awal. Waktu itu Pak Sandi mau invest di sebuah perusahaan asing yang mau masuk Indonesia. Saya disuruh baca buku sama artikel tuh setinggi berapa ya? Pokoknya ada kali kalau pakai penggaris mungkin 40 cm tingginya. Dari meja. Dari meja sebuah bahan. Pokoknya dalam waktu seminggu harus habis dibaca. Itu Pak Sandi langsung yang nyuruh? Enggak lah, tangan kanannya. Nah, itu tentang microfinance. Microfinance. Jadi dalam waktu seminggu sih tiba-tiba saya ahli microfinance aja. Okay. Maksudnya berapa buku sih itu kalau boleh tahu Mas saat itu? Jumlahnya berapa buku? Kalau bukunya mungkin cuma 5 apa 6 tapi ya. Tebel-tebel. Tebel-tebel satu, terus kedua lebih banyak artikel sih. Jadi artikel tentang Grameen Bank. Iya. Terus bagaimana Grameen Bank selama ini segala macam ada kasus apa enggak? Iya. Ada apa lagi? Saingannya siapa? Dan dia sebenarnya seminggu makan tidur buku itu deh pokoknya. Iya, cuma makan. Jadi saya benar-benar enggak nyentuh laptop itu. Pokoknya Senin depan ditanya apa pasti harus tahu. Oke, kayak udah disertasi ya kayaknya. Nah, apa sih ini mungkin untuk yang belum paham ya, mungkin termasuk aku lah mungkin belum gitu paham ya. Apa sih bedanya venture capital dengan private equity dengan mungkin angel investing? Ya, kenapa gaya tanda petik ya, gaya investasinya Pak Sandi mungkin dengan dibanding ya venture capital lah gitu ya. Itu berbeda kan ya artinya. Nah, apa ya kan kalau venture capital fokusnya kan berbeda dengan mungkin
Saratoga atau Rekapital atau yang mungkin ya angel investor yang sekarang. Nah itu perbedaan utamanya apa sih Mas saat itu? Dari pengalamannya Mas sebagai orang dalam ya, insider nih. Kalau VC itu biasanya kan dia pertama ngambilnya persentasenya kecil ya, paling biasanya 10% gitu kan. Ini keumuman lah ya, ya, keumuman. Kita bicara keumuman ya. Jadi dia ngambilnya kecil dan dia nggak punya apa nyebutnya ya, bargaining power untuk ganti-ganti orang di awal ya. Tapi kalau dia funding roundnya banyak ya, misalnya dari funding A sampai E ya, mungkin pas E dia udah dominan, udah jadi majority shareholder. Nah, disitulah dia baru mulai ganti-ganti orang kan. Tapi di awal dia biasanya masuknya sih minoritas gitu. Dan biasanya dia sangat bergantung dengan expertise dari si entrepreneur. Si foundernya ya? Ya si foundernya. Jadi kalau foundernya kasarnya ya rada bego ya, dia udah itu masa depannya suram aja. Ikhlas dulu deh dari awal ya. Nah jadi memang ya kalau kita lihat Google, Facebook itu memang foundernya memang pinter banget lah gitu. Intinya mereka inject untuk growth ya. Mereka masuk untuk pertumbuhan dan memang tujuan akhirnya adalah mereka keluar dari situ dengan nilai yang lebih besar gitu ya mungkin ya. Ya kayak kemarin kan mungkin ada kasus WeWork ya, di mana dia berusaha untuk IPO ya. Ya biasanya begitu sih IPO. Itu venture capital. Tapi kalau private equity memang dari awal dia nyaplok gitu. Maksudnya mau beli gitu. Mau diambil semua. Memiliki. Memiliki. Mayoritas dong berarti ngambilnya. Pasti minimal 60. Minimal 60%. Oke. Dan biasanya yang pertama dia ganti itu CFO-nya. Financial officer biasanya langsung duit ya diganti. Ganti sama orang dia gitu yang dia percaya ya. Memang tim internalnya dia masuk ke situ. Betul. Oke, terus? Jadi dia memang pegang kendali gitu. Nah, tapi memang kelebihan private equity, tapi ini juga sebenarnya venture capital ada yang begini, cuma private equity keumuman. Balik. Biasanya private equity itu kelebihannya dia jadi strategic partner, artinya pas kita dibeli oleh dia udah tahu nih ini mau dikawinin ke siapa, ini bukan dikawinin sama siapa gitu loh. Jadi dia udah punya semacam ekosistem perusahaan-perusahaan lain. Dia udah punya perusahaan lain yang misalnya siap dikawinkan sama kayak misal kita perusahaan misalnya kita punya layanan misalnya e-commerce gitu ya, misalnya jualan barang, tapi bukan marketplace ya, misalnya kayak Amazon gitu ya. Nah, saat dia baru beli Amazon, dia akan beli FedEx. Terus jadi dia kawin aja kan FedEx sama Amazon. Terus nanti dia beli lagi misalnya kalau apalagi yang dia perlukan, misalnya dia butuh layanan email misalnya, email marketing, ya beli aja Mailchimp terus dikawinin kan gitu. Ya gitulah kerjanya private equity gitu. Nah, misalnya kalau di Indonesia ya misalnya kayak batu bara. Ya udah dia beli perusahaan kapal tongkangnya, dia beli perusahaan truknya. End result yang diharapkan dari mencaplok-caplok ini apa? Biasanya ini lagi keumuman ya. Nah, itu kan kalau kita belajar dari Quick and Gi kan intinya dari kantong kanan masuk ke kantong kiri kan. Oke. Buku apa yang direkomendasikan Quick and Gi? Ada tuh saya ingin jadi konglomerat. Saya ingin jadi konglomerat. Quick and masih ada nggak sih bukunya itu? Masih ada? Di Tokopedia banyak bekasnya. Tokopedia banyak ya? Ini habis nih. setelah denger wawancara nih pada dibeliin. Ya Quick and Gi cuma bilang gitu kan. Intinya kan duit dari kantong kanan masuk ke kantong kiri. Intinya perusahaannya itu juga ya? Iya, itu punya dia semua. Jadi dari hulu sampai hilir dia yang pegang gitu. Ini mungkin alasan kenapa private equity tidak terekspos seperti VC ya. Karena tidak ada pemberitaan. Ini akuisisi ini akuisisi itu gitu ya. Betul, dan memang juga kalau kita belajar di Amerikanya sendiri private equity itu jarang terkenal ya. Iya, kayak mungkin yang terkenal tuh Blackstone, tapi kan ada yang pernah dengar nama Blackstone dan ada yang tahu nggak nama-nama orang yang tahu Blackstone. Nama-nama foundernya siapa aja kan nggak ada. Gitu. Tapi portofolionya gila. Dari perhotelan, dari entertainment semua dia punya biasanya gitu. Ya mungkin kalau sekarang paling gampang lihat tuh Disney ya. Disney itu private equity banget ya. Gayanya private equity banget. Marvel dicaplok, terus kemarin dia beli apa lagi ya? Pixar dulu Pixar deh. Nah, kayak gitu-gitu terus digabung-gabungin kan sama dia. Terus dia sekarang bikin channel sendiri gitu kan. Disney Plus siap ngantemin Netflix kayak gitu kan. Padahal kalau Netflix mau jual mungkin dia ambil gitu. Cuma karena Netflix yang nggak mau dijual, ya dia bikin sendiri. Kayak gitu. Dan dia tuh ya dia tidak mau minoritas ya, nggak mau. Dia mau ngatur semua yang ada di situ gitu ya. Betul. Jadi makanya kitanya juga harus jago. Maksudnya kalau kita nggak jago ya diganti gitu aja. Keuntungan dari sisi orang yang dicaplok apa? Misalnya ya perusahaanku deh dicaplok nih sama private equity misalnya. Nah,
benefit bagi si yang dibeli apa ya? Selain duit ya, lu duit ya udah deh ya, duit gitu loh. Apa ditendang keluar terus udah pensiun gitu? apa gimana? Ya bisa ya kalau mau pensiun kan kayak detik.com kan langsung pensiun. Langsung pensiun. Ya kelebihannya sebenarnya secara bisnis kita lebih gampang karena kita punya partner-partner strategis yang kita jadi nggak perlu lagi membangun hubungan. Di bawah satu atap ya. Di bawah satu atap. Itu aja sih sebenarnya secara bisnis ya. Jadi yang menguntungkan mungkin bisnisnya, bukan foundernya. Oke, mungkin ada referensi buku Mas yang bisa kami baca-baca mungkin untuk menyelami dunia private equity ini. Ada tuh judulnya The New Tycoon. Itu udah lama sebenarnya keluar ya. Dan gak ada bahasa Indonesia sayangnya. Iya nggak ada. Kan di Gramedia banyaknya buku-buku cepat kaya yang laku ya. Yang kayaknya lambat gak mau. Iya kayaknya lambat kayak private equity nggak lah. Waktu si Warren Buffett ditanya sama Jeff Bezos kalau nggak salah ya, caramu kaya sangat sederhana. Kok nggak ada yang niru gitu kan? Ya, nggak ada orang yang mau kaya dengan lambat. Semuanya pengen kenceng gitu kan ya. Nah terus setelah itu apa? Setelah dari dunia private equity, kayaknya masuk ke dunia dakwah nih langsung ya atau gimana? Saat itu nah ini memang spiritual journey kali ya. Ya. Bisnis kalau berjalan spiritual Mas. Apa ya? Saya tuh memang dulu pernah berdoa ya bahwa saya kan karena saya jadi tahu ya banyak cara yang tidak benar dalam membangun usaha. Akhirnya saya waktu itu berdoa aja, ya Allah saya pengen jadi pengusaha sukses dengan cara yang benar, gitulah kira-kira ininya doanya. Dan sepertinya ya memang diarahkan gitu. Jadi setelah 3 tahun saya tadinya nggak mau keluar ya, nggak mau resign ya, pokoknya bertahan di sana. Cuma ya something happen gitu, sehingga saya memaksa saya untuk resign. Gitu. Nah saya resign pindah ke Bandung tuh bener-bener nggak ada nggak ada kerjaan ya, maksudnya mau ngapain juga nggak tahu. Tapi waktu itu saya sampai berdoa lagi, ya Allah saya pengen bukti konkret kalau saya memang harus ke Bandung. Dan benar, jadi ini mungkin cerita yang sedikit menyimpang. Jadi waktu saya pindah ke Jakarta itu saya dapat rumah di daerah Pondok Jaya. Dan ini orang semua tahu ini daerah banjir. Karena 2010 sebelum saya nempatin rumah itu dia kerendam 4 kali tuh rumah gitu. Benar sampai atap gitu? Enggak, sampai tengah badan. Oke, tinggi juga. Tinggi, nah. Jadi pas saya ditawarin rumah itu dengan harga murah saya agak deg-degan juga kan, ya berdoa dulu dan ya udah Bismillah diambil. Nah dan alhamdulillah selama 3 tahun saya nempatin rumah itu nggak pernah sampai masuk airnya. Kalau direndam di jalan gitu ya sampai carport sering, tapi masuk airnya nggak pernah. Tapi setelah saya resign itu, saya masih ingat tuh Desember 2013 saya resign pindah ke Bandung. 5 Januari 2014 itu hujan besar. Kenapa saya masih ingat? Karena saya waktu itu hari itu ke Jakarta, dipanggil sama mantan bos saya lah kan. Ngobrol terus pas pulang itu hujannya lebat banget sampai saya nggak bisa ngelihat tuh jalan di TBC Matupang tuh sama saya nggak kelihatan. Pas sampai Bandung dengarlah di berita bahwa TBC Matupang udah tenggelam segala macam. Iya. Ini banjir besar 2014 lah pokoknya. Iya, 5 Januari saya masih ingat. Nah, jadi 6 Januari hari Seninnya itu udah di berita dan rumah kontrakan saya itu tenggelam setinggi dada. Jadi saya sama istri bilang ya udahlah ini udah ada bukti konkret dan sinyal gitu. Dan Allah jawabnya pakai ilmu yang saya pahami yaitu meteorologi. Saya kan peramal cuaca kan. Iya, betul. Jadi saya tuh waktu itu punya akses kebetulan ke data satelit bahwa harusnya bulan itu hujannya nggak sampai separah itu. Kalau menurut data satelit ya. Jadi saya nanya ke teman-teman yang satu kuliahan gitu. Jadi ya udahlah ini udah ada sinyal bahwa kita harus di Bandung. Ya udahlah kita di Bandung. Indah. Nah pas di Bandung ada teman saya yang ngajak gitu. Rip yuk kita datang ke kajian di Masjid Al-Latif. Ada dapat makan gratis loh, makan malam gratis. Oh ya udah. berangkat. Mentalnya masih mental mahasiswa banget. Sampai sana ya itulah pertama kali saya dengerin ceramahnya Ustadz Hanan ya. Dan itu waktu itu masjidnya masih gelap dan sepi banget. Kayaknya kayak sekarang lah ya. Iya nggak sekarang. Jamaahnya paling 20 apa ya? Paling 20 orang waktu itu. Tapi materinya waktu itu beliau seneng siroh ya. Iya. Jadi tema-tema itu siroh. Saya jadi tahu siapa itu Nuruddin Zinki. Nuruddin Zinki itu kalau nggak salah 4 kali pertemuan itu bahas Nuruddin Zinki. Imam Bukhari itu 2 kali pertemuan. Dari situ saya jadi wah ini keren nih karena yang dibahas biografi orang. Nah kebetulan waktu itu saya juga
udah males baca buku bisnis manajemen ya. Saya biasanya udah tahun 2014 itu bacanya udah biografi aja tuh. Richard Branson yang Losing My Virginity. Terus ada kalau tahu tuh yang salah satu orangnya Shark Tank, namanya bukan Shark Tank kalau dulu namanya Dragon Den, Duncan Bannatyne. Terus ada lagi siapa tuh, biografinya saya udah baca. Terus kalau Tony Fernandes belum waktu itu. Siapa ya? Steve Jobs. Nah, Steve Jobs itu saya sampai hari ini baca biografinya 5 biji. Dari mulai buku pertamanya Icon yang nggak resmi kan. Terus kemudian The Pixar Touch. Jadi versinya dari sisi Pixar. Terus kemudian baru yang keluar Walter Isaacson, Steve Jobs. Terus kemudian Becoming a Steve Jobs. Terakhir yang paling bagus menurutku tuh. Terakhir Creativity Inc. Tapi jujur ya, kalau buat saya pribadi, buku yang 2 tentang Pixar itu lebih membuka mata. Menarik karena dia punya data. Dia di situ juga ada satu pelajaran di buku Pixar Touch ya. Di situ ada cerita tentang jurusan komputer di University of Utah kalau nggak salah. Itu jurusan komputer pertama di Amerika. Dan muridnya sedikit. Di situ ada 7 orang yang aktif di lab komputernya. Dan 7 orang ini 9. Dan 9 ini semuanya akhirnya jadi orang. Salah satunya jadi pendiri Adobe Photoshop gitu-gitu. Itu 1 orang. Terus kemudian Ed Catmull itu akhirnya nanti diriin Pixar. Terus ada yang bikin Netscape, ada yang bikin Silicon Graphics. Jadi 9 orang ini akhirnya jadi orang penting di dunia komputernya. Jadi saya cuma mikir, sebuah perubahan besar ternyata diawali oleh satu geng, satu kelompok yang isinya cuma 9 orang. Mirip apa ya mungkin ya, PayPal Mafia lah gitu ya. Kayak PayPal Mafia, gitu ya. Sama kayak apa kalau pernah dengar sejarahnya Silicon Valley itu apa? Traitors 8, Pengkhianat 8, itu kan cuma 8 orang bertanggung jawab atas lahirnya 400 perusahaan di Silicon Valley. Nah kayak gitu-gitu lah. Kalau diurut dia juga gitu ya. Ya kalau diurut dia juga. Mungkin kalau di Indonesia tuh murid-muridnya Host Coko Araminoto tuh. Iya. Atau mungkin kalau di dunia startup Indonesia mungkin Lazada lah mungkin ya. Betul. Lazada kan banyak kejebolan Lazada jadi. Betul. Atau kalau konglomerat Indonesia ya itu Astra Mafia. Iya. Semua jebolan Astra jadi ya. Nah dari Pixar kan akhirnya kita juga jadi tahu cerita dia diakuisisi sama Disney kan ya. Dan Steve Jobs kaya dari Disney ya, bukan dari Apple. Itu dari Pixar, dari Pixar, bukan dari Apple. Orang kan selalu fokusnya sama Apple-nya. Padahal dia kayak jadi Wong Sugih itu bukan dari Apple gitu. Dari Pixar-nya. Pixar ya kan, diakuisisi Disney dan membuat dia memiliki saham mayoritas di Disney ya. Dan memang kalau baca kisahnya sejarah Pixar ini kan juga menarik ya. Dia itu kan sebenarnya divisi komputer grafik yang dipunyai LucasArts ya. Ya George yang bikin Star Wars. Iya, saat itu. Nah, saat itu dan karena nggak profitable akhirnya dibuang. Diambil sama Steve Jobs. Diambil sama Steve Jobs dengan harga yang sebenarnya sangat murah lah gitu. Dan ternyata memang selama ini fokus mereka salah. Mereka bikin komputer untuk bikin gambar 3D. Nah, akhirnya kan mereka banting setir, bukan bikin komputernya dan menjual komputer, tapi bikin aja filmnya gitu. Bikin animasinya aja, animasi yang dijual, jangan komputernya gitu. Itu teknologinya yang dimanfaatkan untuk bikin konten ya. Konten yang dijual bukan si komputernya. Tadinya kan bisnis modelnya jualan komputer. Tapi ya nggak laku. Dan akhirnya kejadian ini berantai ya kalau kita lihat sejarahnya. Kemarin saya baru ikut master kelasnya Bob Iger. Ya mungkin tahu Bob Iger kan CEO Disney. Bob Iger ya. Robert Iger ya. Nah berantai ya dari Pixar yang diakuisisi ini yang tadinya Disney selama 10 tahun itu nggak pernah punya film yang box office lah ya 10 tahun ya. Jadi bingung si Bob Iger ini bagaimana. Kemudian begitu dia ditunjuk jadi CEO, yang pertama dia lakukan justru mengakuisisi Pixar. Dan hampir semua orang menolak saat itu. Gila aja. Dan nolaknya bukan akuisisinya, tapi nolaknya itu ya. Nolaknya itu bahwa Steve Jobs akan jadi pemegang saham mayoritas. Itu banyak yang gak setuju. Ya, dengan kondisi saat itu Steve Jobs yang tanda petik notorious lah, nakal gitu ya kan. Dan belum balik ke Apple mungkin ya dulu ya, ataupun baru balik ke Apple saat itu. Jadi mereka nggak gitu percaya gitu ya, sampai akhirnya ya diyakinkan sama si Bob Iger sama Steve Jobs dekat, akuisisi Pixar, sekarang jadi billion dollar company kan. Bahkan tahun 2019 itu Disney punya 10 judul film yang $1 billion masukannya, dan itu sebagainya adalah Pixar kan. Dan memang kekuatan yang menarik ya, itu kenapa saya senang baca biografi ya. Kadang-kadang orang tuh kan ngelihat kesuksesan Pixar itu dari 3D-nya.
Dan memang 3D-nya bagus, tapi nyawa film Pixar itu bukan di 3D-nya. Itu di storytelling-nya. Dan itu ada orang yang memang ahli di situ namanya John Lasseter. Nah, kalau kita baca biografinya di situ kan dia tekankan pentingnya peranan si John Lasseter, bukan animasinya. Jadi si Ed Catmull yang bikin 3D-nya itu enggak sebenarnya bukan dia breakthrough teknologi breakthrough teknologi, tapi bukan di situ nyawanya. Dan juga kalau Mas baca biografinya, dulu kan waktu Toy Story, Cars, Finding Nemo itu kan CEO-nya belum Bob Iger ya. Dan itu kerjanya berantem terus sama Steve Jobs. Sampai bunuh-bunuhan lah kasarnya. Saling menjatuhkan. Sampai dulu masih ingat kalau nggak salah Toy Story itu hampir nggak tayang gitu. Karena berantem. Karena siapa ya? Michael Horowitz gitu namanya. Itu kan benci banget sama Steve Jobs. Makanya waktu Michael Horowitz waktu Disney saat itu mau tayangin kontennya di iPod itu nggak jalan. Ya, tapi gitu Bob Iger jadi CEO dan Apple rilis iPod dan saat itu ada iPod video. Kalau mungkin ingat ini zaman tahun kapan ya? iPod video yang layarnya kecil banget tapi bisa masang video kan. Nah, situ akhirnya si Bob Iger yang turun. Ya udah nih kita bisa jual kontennya Disney melalui iTunes, ditonton di iPod gitu saat itu kan. Ini belum eranya iPhone. Iya kan? betul. Iya. Saat itu kan. Wah luar biasa. Nah ini balik ke apa nih perjalanan ke Bandung ya. Ustadz Hanan Attaqi tadi tuh di Masjid Latif ya. Terus gimana perjalanan itu gimana? Ya jadi saya tuh dulu akhirnya mewajibkan diri saya untuk hadir terus tuh kajian hari Rabu malam ya. Dan ini Ustadz Hanan Attaqi belum punya akun sosial media apa-apa, belum ada ya. Ini Beliau juga masih pakai jubah dulu. Jubah kayak orang Arab itu. Belum gaya. Dan hampir setahun sebenarnya saya konsisten ya datang terus karena memang kontennya menurut saya dulu bagus banget karena sirohnya ya. Jadi biografi kan. Memang kita lebih gampang hafal kisah ketimbang storytelling lagi balik lagi dengan ketimbang apa teori ya. Kalau pointer gitu kita malah lupa, tapi kalau kisah si ini pernah gini entah kenapa ingat aja, paling lupa namanya aja. 5-10 tahun lagi masih gitu lagi ceritanya gitu. Betul itu. Nah tapi memang bulan apa ya waktu itu ya, bulan April ya saya ditelepon lagi sama tangan kanannya Pak Sandi, diajak ke Jakarta terus ngobrol. Ya ada lokasi di Jakarta di Senayan ya yang nggak kepake. Mau bikin apa nih gitu. Ya akhirnya kepikiran bikin coworking space gitu. Oke, karena lagi booming ya. Sebenarnya di Indonesia baru ada satu ya waktu itu yang apa tuh belum Koma. booming, justru belum booming saat belum, itu. Koma. Nah yang menariknya akhirnya workout tuh launching ya tanggal 20 Desember gitu atau 20 November saya lupa. Itu tuh cuma beda sehari sama Conclave yang di Jalan Wijaya buka itu cuma beda sehari. Terus sama satu lagi apa gitu. Jadi 3 coworking launching di 2 hari yang ini berdekatan. Nah itu. Nah gara-gara saya di Jakarta saya jadi nggak pernah hadir lagi kan ke Alatif. Terus 2015 Maret saya akhirnya memutuskan mundurkan diri dari workout karena apa ya capek badannya bolak-balik. Akhirnya datang lagi ke Alatif. Waktu itu Ustadz Hanan udah bikin tim media. Namanya apa dulu nama timnya tuh? Lupa saya. Shift yang pasti kalau logonya kan ya. Tapi dulu ada tim sosmednya yang sudah dibentuk. Dan saya posisinya cuma jamaah gitu. Balik lagi ke jamaah. Jamaah yang ikutin pengajian ya. Nah, tapi sama teman diajak, udah ikut aja rapatnya, udah ikut. Nah pas ikut rapat saya jadi tahu bahwa mereka tuh bingung milih domain websitenya gitu kan. Shift itu kan udah pasti diambil orang. Shift.com miliaran mungkin jualnya. .id whatever lah. Itu udah nggak ada. Tapi saya juga bingung ngasih masukan apa gitu, nggak tahu lah. Setelah 2 bulan rapat ya nggak ada hasilnya gitu. Akhirnya kan dilempar sama Ustadz Hanan ke jamaah lagi, siapa yang bisa bikin website. Nah itu ternyata udah ada anak Telkom kalau salah yang sudah ngacung gitu di grup ya, udah ngacung di grup WhatsApp tuh. Oh saya Ustadz bisa bikin website. Nah waktu itu memang saya lagi nganggur tapi depan laptop. Terus saya ngelihat grup WhatsApp tuh mikir, iya apa ya. Terus iseng nyari. Nah saya cuma punya satu cerita bahwa dulu itu di tahun 2012 Twitter Pejuang Subuh itu followernya 1 juta. Pejuang Subuh ya. Dan kontennya viral lah ya. Iya. Saya mikir, berarti bikin nama itu harus kayak Pejuang Subuh gitu.
Ya saya carilah dan ternyata di bawah logonya SIF itu ada tulisan Gerakan Pemuda Hijrah. Iseng saya coba domainnya. Pemudahhijrah.com. Pemudahhijrah.com kosong, Instagramnya kosong, ambil semua. Cek ambil semua, udah diambil, secure, udah dibayar, terus websitenya dinyalain aja pakai dummy page. Yeah. Baru saya masuk lagi ke grup, saya bilang udah selesai Ustadz. Jadi selama 2,5 jam itu mereka diskusi websitenya kayak apa, sedangkan saya sibuk ngerjain, ngambilin, udah aman semua. Baru saya bilang ke grup, dan pas saya ngomong langsung diem. Grupnya sepi. Kalau katanya James Clear tuh apa? Motion versus action. Nah, Motion itu dia. diskusi apa perencanaan, planning, action ya, action gitu, bertindak ya. Nah, artinya kan gini ya, perjalanannya Mas Arif ini kan luas ya. Dari mulai ya dagang, gagal, terus private equity, yayasan, handle co-working space, terus tiba-tiba masuk ke dunia dakwah yang kalau diterusin mungkin butuh episode khusus lagi nih podcastnya gitu kan ya, karena historinya dakwah di dakwahnya Mas Arif kan panjang ya. Nah, sekarang kita masuk ke dunia apa Mas? Dunia bisnis versus investasi. Ini kan banyak yang dengerin Kepo ini kan pebisnis ya. Iya. Dan mungkin butuh investasi lah. Dan dulu nasihat yang Mas kasih ke aku yang masih aku ingat adalah udah itu investor nggak akan baca pitch deck. Itu aku ingat banget tuh sampai sekarang tuh. Ya. Jadi gitu kita ngobrol. Tiba-tiba kita obrolnya entah apa saat itu ya saya lupa, tapi tiba-tiba Mas ngomong gitu ke saya dan langsung saya ingat, saya catat saya itu masih ada catatannya malah. Nah jadi gimana Mas? Jadi misalnya nih anggaplah aku mau ketemu investor nih, Mas bilang, investor nggak akan baca pitch deck deh, percuma bikin pitch deck gitu ya. Kecuali diminta, maksudnya beneran udah tertarik mau invest diminta. Ini kan beda kasusnya. Tapi di pendekatan pertama mereka nggak akan baca. Ya. Dan kecuali juga mungkin kalau lagi di kompetisi bisnis emang diminta lagi ya pitch deck-nya. Tapi kan kalau emang yang sifatnya kayak private equity atau mungkin angel investor yang pribadi gitu ya, itu percuma kita ngasih pitch deck. Nah jadi bagaimana Mas? Dari sudut pandang Mas, pebisnis itu harus ngapain sebenarnya? Bikin apa? Ya kalau dulu saya diajarinnya bikinnya investment memo ya. Investment memo ya. Nah ini bagaimana isinya apa? Ya sebenarnya sesederhana isinya itu cuma 5W 1H ya. Konteks doang berarti ya. Jadi what, where, when, who, yeah. apa lagi? When dan why. Terus satu lagi how, Yeah. ya kan? Nah dan kalau bisa itu tuh dijelaskan dalam satu halaman. Satu halaman doang? Yes, walaupun nanti kalau kita nyari contoh di online investment memo tuh ada yang 5 halaman, 10 halaman. Iya. Tapi intinya adalah dia menjawab 5W 1H. Gitu. Dalam satu halaman itu? Ya saya dulu pernah disuruh bikinnya satu halaman ya, dikasih deadline. Jadi ya gimana ya, wow itu nulis kalimatnya kan berarti harus hemat banget. Banget. Dan jadi, itu gak mudah? Dan itu gak mudah. Jadi iya. bagaimana kita, makanya saya dulu pernah dapat nasihat dari bos saya adalah orang sukses itu punya 3 hal. Well read, banyak baca. Well travel, banyak jalan-jalan, maksudnya ya dia gak kuper lah. Iya. Terus terakhir well articulate, maksudnya dia bisa menyampaikan, clear ya, menyampaikan sesuatu dengan jelas, jadi nggak muter-muter gitu. Nah kayak gitu, jadi setelah saya pikir ya benar juga sih, orang yang banyak baca, wawasannya luas, dia punya bahan yang banyak untuk diskusi sama orang. Terus saya sama ini apa, sering jalan-jalannya perlu juga ya, kita jadi tahu kan kultur orang tuh beda. Saya masih ingat dulu waktu bawa mahasiswa yang dapat beasiswa ya dari kita ke Padang. Kebetulan yang dapat ini semua orang Jawa gitu ya. Terus kita bawa jalan-jalan ke Padang. Mereka semua kaget bahwa di sana budayanya beda banget gitu. Iya. Bahkan sampai nggak ada Indomaret, Alfamart, ATM BCA susah. Itu wow, mereka sampai ini kayak dunia lain. Padahal cuma sebelah sana, dan 99% anak yang terima beasiswa dari kita waktu itu ya belum pernah naik pesawat. Jadi experience-nya luar biasa berbeda gitu. Jadi ya penting ya jalan-jalan. Investment memo isinya 5W1H. Nah setelah kita kasih tuh investment memo, terus selanjutnya biasanya apa prosesnya? Ya kita harus bisa jelasin kan sesederhana mungkin bisnis kita itu menyerang apa, kebutuhannya berapa besar gitu kan. Berarti goalnya emang ngopi-ngopi ya? Ya gitulah gitu kira-kira. Goalnya ngopi-ngopi ya pada akhirnya? Dan ya kalau saya kebetulan pernah ketemu investor dari Amerika ya 3 orang. Waktu itu pas memang saya lagi tugas ke Amerika mencari tahu bagaimana di Amerika itu program entrepreneurship itu jalannya gimana kan. Kalau di sini ke seminar-seminar bisnis aja kan. Ayo bisnis. Di sana nggak ada. Di sana itu ya sistemnya tadi. Jadi kan gini ya, kalau teman-teman pernah ke Amerika, biasanya nama-nama gedung di kampus Amerika itu pasti nama orang. Kalau saya waktu itu di Kansas City namanya Henry Block, School of Management. Itu siapa sih gitu? Ternyata itu donaturnya kan. Iya. Nah di sisi lain dia
memang tinggal di kota itu gitu. Jadi, Si Henry Block ini. Nah, Henry Block. Jadi dia punya waktu untuk main ke kampus. Nah, sehingga gaya mereka bikin entrepreneurship itu cuma si dosennya cuma ditugasin bikin business plan competition. Nanti jurinya dia gitu. Jurinya dia dan dia yang milih gitu kan. Diinjek yang mana gitu ya. Nah, dan dipilih bukan berdasarkan pitch deck atau investment memo bahkan. Itu milih hanya berdasarkan karakter orangnya aja. Nih orangnya oke apa enggak gitu. Selesai. Sesederhana itu gitu. Beda kultur lah maksudnya. Betul. Bahkan kalau yang orang Indonesia yang setuju dengan statement ini tuh yang saya tahu TP Rahmat ya. Orang terkaya nomor 16 tahu saya di Indonesia. Itu dia cerita bahwa dia lebih baik merekrut anak bodoh tapi berkarakter ketimbang orang pintar tapi nggak punya karakter. Persisnya definisi karakter ini sebenarnya. Nah, itu saya juga dari dulu bingung karakternya apa sih. Okay. Intinya ada kualitas yang dia cari lah ya. Iya, betul. Dari sebenarnya attitude, dari apa mungkin. Nah, kalau kita baca sirahnya Rasul, biografinya Rasulullah, itu sebenarnya kejawab ya. Rasulullah kan fokus pada kejujuran gitu ya. Hal-hal yang mungkin hari ini dicuekin gitu. Tapi ya memang itu intinya kalau dalam dunia bisnis ternyata. Sekarang gini lah, kalau kita baca kitab sirah yang umum, ada nggak disebutin barang dagangannya Rasul, ada nggak disebutin? Iya, benar. Rasul tuh kaya karena jualan jilbab. Nggak ada. Nggak ada kan. Pertanyaannya, pedagang pokoknya gitu kan ya. Nah, kenapa nggak diceritain barangnya? Ya karena nggak penting gitu. Barangnya nggak penting, is who, not what gitu. Apa aja yang dijual beliau laku aja gitu kan. Betul. Ya. Karena emang selama dia jujur kan. Benar ya. Gitu. Ya. Nah itu jadi ternyata itu yang jadi karakter tuh sebenarnya apa ya, kalau kata TP Rahmat juga gini, karakter tuh nggak bisa diajarin. Ya. Either you have it or you don't. Maksudnya gini, jadi ini kamu lahir dengan itu atau enggak gitu. Ya ini jatuh ke tanggung jawab orang tua. Iya sih. Ya. Orang tua ngajarin apa enggak gitu kan. Lingkungan kita tumbuh besar bagaimana. Betul. Ya. Kalau orang tua kita ngajarin untuk menghargai kejujuran. Terus kalau kemarin belajar tentang Luqmanul Hakim ya, yang di surat Luqman. Iya. Ternyata beliau itu kan salah satu keunggulan beliau adalah jujur dalam artian apa yang beliau katakan sama apa yang beliau kerjakan sama, harus sama, sinkron. Selaras ya. Kalau sekarang kan banyak istilah oportunis ya. Iya. Ngomongnya sih dakwah tapi ujungnya duit. Iya. Ternyata orang kayak gitu tuh dulu duit orang habis buat dakwah gitu ya kan. Sekarang dakwah jadi sumber duit. Iya, betul. Jadi ya Allah, nyari peluang. Di mana Mas? Ini mungkin 2 pertanyaan terakhir nih. Di mana menemukan private equity atau bagaimana misalnya kita ini kan boleh dibilang sumber pendanaan alternatif ya. Sumber pendanaan itu kan ada banyak lah. Yang pertama ya kantong sendiri ya. Terus teman sama orang tua dan saudara lah. Betul. gitu kan ya. Yes. Circle kedua kan biasanya tuh. Yang ketiga kan pembeli. Pembeli ini kan ya investor, kami juga pembeli lah gitu Mas. Investor terbaik buat saya tuh di pembeli ya. Terus ada venture capital tadi Mas bilang karakteristiknya seperti itu. Ya lagi mereka juga kalau boleh dibilang venture capital juga pada dasarnya entrepreneur. Betul. Ya mereka ingin masukin duit dan mengubah duit itu jadi duit yang lebih banyak. Itu cara mereka bekerja. Ya kalau kita nggak setuju ya jangan tarik venture capital kan gitu ya kan, simple ya. Terus ada private equity, ada angel investor, ada ya IPO kalau kita mau lebih jauh. Tapi kita ke yang kecil aja nih. Bagaimana mulai dari mana jika ingin mencari orang-orang seperti ini? Tadi kan udah dibahas cara membangunnya kan udah dibahas ya. Jangan makan sendirian, bangun hubungan ke ring satu, and so on. Tapi mulainya nih gimana nih? Kalau Mas sekarang mulai gimana? Nah ini yang menarik, pertanyaannya ini sebenarnya pertanyaan yang bagus ya. Tapi saya juga agak susah jawabnya. Kenapa? Karena dari pengalaman saya nggak ada rumusnya. Okay. Artinya gini, kadang gitu ya, misalnya nih ya, kan mungkin pernah baca lah di buku apa, saya juga lupa. Dia bilang kalau bisa nolong orang itu nolong orang yang nggak akan bisa membalas kebaikan kita. Nah itu kadang-kadang bisa jadi jalan. Karena gini, kadang-kadang misalnya kita ketemu orang ya, memang kelihatan nih orang bukan siapa-siapa. Mungkin juga nggak kaya gitu kan. Terus kita tolong dia dengan tulus gitu ya. Ternyata dia tuh keponakannya konglomerat siapa, kan kita nggak tahu gitu. Benar. Dan itu sometimes happen, dan saya juga ngalamin kayak gitu-gitu. Jadi pada akhirnya kita nggak bisa mencari gitu. Kadang-kadang terjadinya begitu gitu. Jadi kita baik sama si A. Kadang-kadang si A yang balas, tapi kadang-kadang kita baik sama si A. Tiba-tiba si B datang gitu. Ya. Karena si A nggak bisa balas, dia terusin ke si B. Gitu. Bisa jadi. Dan kadang-kadang yang jadi masalah juga konglomerat itu kan kalau di luar di pergaulan umum itu kan nggak kelihatan. Benar. Mereka kadang-kadang datang pakai Avanza. Saya ada satu kenal orang kaya Bandung. Dia
dia selalu datang pakai Xenia dan bajunya itu lusuh gitu. Cuma kelihatan kalau ngomong ada isinya, beda sama yang lain. Ini kalau yang lain ini kelihatan nih nggak pernah baca buku, tapi yang satu ini nih wisdomnya banyak nih. Ngomongnya dikit tapi berisi gitu. Dalam. Dan waktu itu lucunya dia cuma minta ke saya ajarin cara pakai BlackBerry, dan saya ajarin dengan tanpa kepikiran nih itu orang kaya. Saya ajarin terus ngobrol 3 kali ngobrol dia bilang main ke rumah saya lah. Dan nanti kalau ke rumah saya ya bilang ke satpam sebutin nama saya. Oke, dalam hati kan emang apa sih nih perumahannya gitu. Tapi benar pas saya jalan itu gerbangnya ditutup, terus ditanya satpamnya mau kemana, saya sebutin nama beliau, dianterin, di escort, jadi sampai 2 apa 3 satpam gitu. Jadi dia nganterin sampai mana, nanti satpam yang lain nganterin sampai mana, baru sampai rumahnya. Ini gitu. di Bandung nih? Di Bandung, ada tempatnya gitu. Memang gak ada pelangnya, jadi emang tutup. Dan pas saya sampai rumahnya saya kaget juga, rumahnya gede banget. Nah, ya saya langsung tembak aja. Kalau bapak ini sebenarnya siapa sih? Karena mobil Xenia-nya ada di parkiran, tapi di dalamnya ada Mercy-nya juga. Ya kayak gitu. Jadi apa ya? Ya kita harus jadi orang baik aja sih. Balik lagi ke klise nasihatnya. Betul. Jadi kayak mungkin kalau pernah baca Sirah Rasul kan juga bisa kenal orang-orang hebat juga ya karena reputasi ya. Namanya ada kemana-mana. Betul. Reputasi. Betul. Nah, dan itu yang nggak bisa dicari. Misalnya saya bisa aja bilang kan, ikut seminar bisnis, nggak juga. Banyak juga ya. Terus ikut apa? Banyak kan yang udah ikut seminar nggak jadi malah daripada yang jadi gitu kan. Kalau di bukunya Kit Ferrazzi dia nyaranin ini jadi volunteer. Jadi memang ini kalau di Amerika ya, di Amerika itu biasanya kan yayasan itu memang punya pribadi ya, punya orang kaya. Nah, jadi mahasiswa itu banyak yang jadi volunteer di situ. Nah, disitulah jadi ajang pertemanan dan ajang seleksi yang dilakukan oleh si orang kaya tadi. Jadi kalau ada mahasiswa yang bagus waktu dia jadi volunteer, pasti biasanya tuh habis lulus langsung hilang tuh orang. Gak available lagi. Gitu. Okay. Nah, di mana bisa ketemu Mas Arif nih? Misalnya yang dengerin pengen ngontak. Cara terbaik mengontak via apa? Email mungkin atau Facebook atau Facebook atau kali ya? Atau nggak mau dikontak? Kalau nggak mau dikontak apa nih? Nggak tersebutin. Ya saya ada LinkedIn sama Facebook doang saya nggak ada Instagram. Facebook juga jarang dibuka. Sekarang jarang dibuka. Apa? Facebook boleh berarti di-share? Nanti di-share aja itu kan facebook.com/arifs2 ya. Arif S2. Ini hati-hati ya, Arif Setiawan sekarang kan lagi viral ya, ada yang bermasalah. Jadi nama saya nggak ada E-nya ya. Disclaimer. Nama pasaran sih ya. Nama pasaran. Mas, thank you Mas ya. Ya sama-sama. Insya Allah nanti kapan-kapan kita undang lagi. Biasanya setelah ini ditayang nih, biasanya banyak pertanyaan. Ya, Mas gimana? Nanti kalau ada yang masuk, kalau emang pertanyaan banyak banget dan aku nggak bisa jawab, kita bikin episode selanjutnya deh kali ya. Siap. Buat Mas Fikri anytime. Thank you Mas. Assalamualaikum Mas. Ya Mas. Ya, itu tadi obrolan saya dengan Mas Arif. Ya, semoga bisa bermanfaat bagi Anda. Semoga Anda bisa mengambil banyak catatan seperti saya mengambil banyak catatan dari obrolan kami. Seperti biasa, gunakan kode kupon KEPO untuk berlangganan kirim.email untuk dapat harga khusus. Ya, itu alamat website kirim.email. Silahkan buka browser Anda, tulis kirim.email dan gunakan kode kupon KEPO. Ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya, insya Allah. Mungkin saya sendirian lagi atau mungkin saya mengundang tamu. Silahkan nanti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.